Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang adab menggunakan media sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, menjelaskan dalil nakli tentang adab menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Sedangkan pembahasan kita pada materi kali ini yaitu yang pertama tentang pentingnya adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua tentang pengertian adab menggunakan media sosial. Yang ketiga tentang dalil nakli. Kemudian yang keempat tentang adab menggunakan media sosial. Dan yang kelima penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Dan yang keenam adalah hikmah adab bermedia sosial. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengapa adab bermedia sosial itu penting. Karena seiring dengan perkembangan teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, yaitu dunia digital tanpa batas. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, di antara manfaatnya adalah yaitu memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan juga kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu juga medsos bermanfaat untuk media belajar dan juga bisnis. Nah, di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Kemudian, apa sih pengertian adab menggunakan media sosial? Nah, secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan atau etiket pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Sedangkan secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial, yakni media berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain atau ketika menggunakan media sosial. Nah, adapun dasar atau dalil nakli tentang adab bermedia sosial, meskipun di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik dan datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Adapun hadis tentang adab menggunakan media sosial, yaitu adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Khair annahu sami'a Abdullah bin Amr bin al-As yaqul, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair? Qala man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Rawahu Muslim. Artinya,
dari Abul Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Nah, Rasulullah menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan juga tangannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian apa saja sih adab-adab kita dalam menggunakan media sosial? Yaitu yang pertama, niat yang baik. Apa sih maksudnya? Nah, dalam ajaran agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Bahkan dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya. Kemudian, adab yang kedua tentang menggunakan media sosial yaitu adalah memilih teman yang baik. Nah, dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dan juga berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Nah, pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim. Nah, saling berbagi informasi yang baik dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga norma sosial, nah maka kalian harus berani mengatakan tidak. Nah, banyak kasus dalam pertemanan di media sosial itu terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Dalam berinteraksi di media sosial, kalian pasti pernah menerima informasi dari teman baik berupa teks atau tulisan, foto atau video, dan juga terkadang setelah menerima informasi tersebut, kalian ingin mengirim kembali informasi tersebut ke berbagai grup lain. Nah, sebelum mengirim, teliti kebenaran beritanya. Kemudian yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan juga memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam agama Islam. Nah, maka sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Nah, kemudian adab selanjutnya yaitu mengajak kepada kebaikan. Media sosial tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Nah, seharusnya media sosial menjadi ladang dakwah kalian untuk menyeru kebaikan dan juga menebarkan perdamaian, sehingga orang-orang akan tetap bergerak hatinya untuk mengikuti kebaikan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Nah, begitu juga pada saat memberikan komentar teman kalian, sampaikanlah dengan cara yang baik pula. Selanjutnya, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, dalam menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci, maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Kemudian selanjutnya bersikap bijak. Nah, muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial.
Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik maupun status di media sosial. Nah, bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirimkan informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Nah, apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik dan juga tidak seluruhnya buruk. Nah, dengan kata lain, yang buruk dan yang baik, pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai seorang muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Nah, selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antara anggota grup atau netizen. Kemudian, menghindari update status atau mengupload berita buruk, sangka atau suuzan, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan juga menggunjing orang lain atau gibah. Kemudian, mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggotanya. Kemudian selanjutnya, apabila dalam berinteraksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Kemudian yang terakhir adalah tidak memproduksi dan juga menyebarkan berita bohong atau hoax dan juga ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Nah, kemudian hikmah adab bermedia sosial. Ada beberapa hikmah yang akan kalian dapatkan apabila mematuhi adab dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama, terhindar dari berita hoax. Kemudian selanjutnya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Kemudian terjalinnya hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan yang terakhir, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur SARA. Nah, dari beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa media sosial termasuk salah satu kebutuhan dari beberapa kebutuhan lainnya yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, media sosial diibaratkan pisau bermata dua. Kenapa? Karena dapat menyelamatkan dan juga menjerumuskan penggunanya. Nah, hal ini tergantung pada penggunaan media sosial itu sendiri. Nah, apakah bisa digunakan dengan baik atau tidak? Itu tergantung diri kita masing-masing. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.